baik kesalahan teknis maupun human error. Saya sendiri sempat melakukan kesalahan tersebut, dan efeknya adalah saya mendapatkan nilai tugas hanya 50. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi, saya Caipo. Di channel ini, saya akan menceritakan pengalaman saya mulai kuliah S1 di usia saya yang menjelang 40 tahun ini, yaitu di Universitas Terbuka atau di UT. Status saya sebagai mahasiswa aktif ya, jadi bukan alumni yang sudah lama lulus. Sehingga informasi yang saya berikan adalah informasi yang terkini. Supaya bisa terus mengikuti kisah perjalanan kuliah saya, silakan subscribe dulu channel ini ya. Yuk langsung aja kita bahas. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang 5 kesalahan fatal dalam mengikuti tutorial online di Universitas Terbuka. Apa aja sih 5 kesalahan tersebut? Jangan-jangan kamu juga pernah melakukannya. Coba tonton video ini sampai dengan selesai. Semoga dengan mendengarkan penjelasan saya nanti, teman-teman bisa terhindar dari 5 kesalahan fatal tersebut, sehingga bisa mendapatkan nilai tuton yang lebih baik lagi. Nilai tutorial online atau tuton itu bobotnya adalah 30% dari IPK mahasiswa UT. Hal ini menunjukkan bahwa kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan nilai yang tinggi dalam tuton. Berdasarkan pengalaman saya, serta hasil sharing dengan teman-teman satu angkatan, ternyata ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan selama mengikuti tuton. Karena apabila dilakukan, itu akan menjatuhkan nilai tuton kita. Saya sendiri sempat melakukan kesalahan tersebut, dan efeknya adalah saya mendapatkan nilai tugas hanya 50. Di sini, saya ingin kalian yang menonton video ini tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oke, langsung aja. Ini dia kesalahan fatalnya. Yang pertama, tidak menyapa dengan sopan. Forum tuton dibuat untuk interaksi antara diri kita dengan dosen dan mahasiswa lainnya. Walaupun bentuknya online, tetap saja kita harus pandai-pandai membawa diri. Biasakan menyapa orang dengan sapaan salam. Usahakan juga menyapa dosen dengan nama lengkap beserta dengan gelarnya. Hindari sapaan kekinian seperti bro, sis, atau menyapa dengan P. Terutama kepada dosen, hal ini sangat tidak pantas ya. Hal ini mungkin saja mengakibatkan dosen menjadi bete saat memberikan penilaian. Ini adalah contoh nilai teman saya yang mendapatkan nilai jelek karena ketemu dengan dosen yang killer. So, sebaiknya kita antisipasi sejak dini, hormatilah orang lain dalam diskusi tuton. Yang kedua, meng-copy paste jawaban orang lain. Memang, sejak awal tuton, kita sudah diwanti-wanti untuk tidak meng-copy paste jawaban peserta lainnya. Namun, pada kenyataannya masih banyak yang meng-copy paste jawaban orang lain. Kalian perlu waspada, karena ternyata dosen bisa mendeteksi perilaku copy paste tersebut. Berikut ini contoh kejadian di kelas saya. Seorang mahasiswa ketahuan meng-copy paste jawaban mahasiswa lainnya. Yang ketiga adalah meng-copy paste kalimat sama persis dari referensinya. Ini adalah pengalaman pribadi saya, yaitu saat mengerjakan tugas dengan menggunakan referensi suatu jurnal online. Pada waktu itu, saya pikir tidak apa-apa meng-copy paste kalimat selama kita mencantumkan sumbernya. Namun, ternyata itu adalah hal yang salah. Kalau kita hanya sekedar meng-copy paste dari suatu jurnal, maka hal itu akan terdeteksi sebagai suatu tindakan plagiasi. Untuk itu, kalian harus membaca lagi modul bahasa Indonesia tentang cara menuliskan parafrase dari suatu sumber agar tidak terdeteksi sebagai plagiasi. Akibat kesalahan tersebut, saya mendapatkan nilai tugas hanya 50. Padahal tugas saya yang lain nilainya selalu tinggi. Yang keempat, mengumpulkan jawaban menjelang batas akhir. Tuton merupakan sistem online yang interaksinya dengan menggunakan internet. Sistem ini tidak mungkin selalu perfect 100% selama 24 jam penuh dalam 7 hari seminggu kali 12 bulan setahun.
Oleh karenanya, kita harus selalu menyelipkan asumsi bahwa sistem ini bisa saja down atau error justru di saat-saat kritis menjelang deadline pengumpulan. Saya pribadi pernah menyaksikan kepanikan teman-teman saya yang mengalami sistem error akibat maintenance sistem Tuton pada beberapa jam sebelum batas waktu pengumpulan jawaban. Hal ini sangat fatal karena apabila kita gagal mengumpulkan jawaban tepat waktu, maka kita akan mendapatkan nilai 0. Yang kelima, tidak melakukan pengecekan ulang setelah mengumpulkan jawaban. Interaksi online dalam Tuton memiliki kemungkinan terjadinya kesalahan, baik kesalahan teknis maupun human error. Kesalahan teknis misalnya server down sesaat, traffic pengunjung yang berlebihan, koneksi internet kita error, dan sebagainya. Sedangkan human error misalnya salah upload file, double upload, salah pencet, salah setting, dan sebagainya. Berikut ini contoh kesalahan yang terjadi di kelas Tuton yang saya ikuti. Antara lain, file attachment lupa dimasukkan, mengirimkan 2 file jawaban sehingga membingungkan dosen penilai. Tugas membuat video YouTube suaranya tidak jelas atau juga tidak bisa dilihat dosen karena masih disetting private, dan sebagainya. Oleh karena itu, usahakan melakukan pengecekan ulang setelah mengirimkan jawaban pada platform Tuton. Gimana teman-teman? Sekarang sudah tahu kan kesalahan fatal yang harus dihindari dalam mengikuti Tuton? Apakah kamu punya pendapat lain tentang kesalahan fatal dalam mengikuti Tuton? Tulis jawaban kamu di kolom komentar ya. Kesimpulan menurut saya, tutorial online ini memiliki sistem penilaian yang jelas dan terukur. Apabila kita aktif terlibat dan bersungguh-sungguh, tentunya kita akan mendapatkan nilai yang maksimal. Saya akan terus membagikan kisah perjalanan kuliah saya sampai dengan 4 tahun ke depan secara live. Saya juga akan memberikan penjelasan atau info-info seputar perkuliahan di UT. Tolong bantu sebarkan informasi ini agar semakin banyak mahasiswa UT yang tahu. Demikian penjelasan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Bantu dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Saya Cak Ipo pamit. Dadah.